Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, mestinya jadi landasan menyikapi keberagaman. Namun SARA terlanjur jadi momok menakutkan, ditakuti serupa hantu yang bergentayangan. Sekian lama dilarang bicara terbuka tentang perbedaan. Akhirnya reaktif menyikapi perdebatan. Namun demokrasi mengizinkan siapapun menyatakan sikap, bahkan walau bernada keras penuh hujat. Lalu di mana batas demokrasi dan masa depan toleransi? Melihat situasi negeri terkini. Inilah Mata Najwa. Menjaga Bhinneka. Pemirsa, Indonesia yang heterogen selama ini menjadi identitas negara kita tercinta. Sebuah keberagaman yang selama ini terjaga apik, namun ada kekhawatiran kebinekaan kini terusik oleh prasangka dan syahwasangka. Benarkah? Telah hadir di studio Mata Najwa Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Lukman. Hadir juga Ketua MPR Zulkifli Hasan. Bang Zul, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di studio kami juga sudah hadir Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Selamat malam Pak Gatot. Dan tidak lengkap kalau bicara soal kebinekaan kalau tidak ada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Selamat malam Pak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang dua ormas Islam terbesar tanah air. Perwakilannya Ketua PBNU Said Agil Siraj. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Dan juga ada teman baik saya Sekum PP Muhammadiyah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukni. Assalamualaikum Pak Abdul Mukni. Dan yang di samping kiri, Yeni Wahid, Direktur The Wahid Institute. Mbak Yeni, selamat malam. Assalamualaikum. Sengaja kami mengundang semua tokoh dan stakeholder yang kami rasa akan penting bicara soal kebinekaan. Tapi saya ingin memulai dengan membahas situasi terkini. Mbak Yeni, kalau kita lihat, seminggu bahkan 2 minggu terakhir, dan manuver para elit politik yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Ada pertemuan Presiden Jokowi dengan pemuka-pemuka agama, ada mantan presiden yang tadi juga menyatakan sikap. Sebelumnya presiden naik kuda dengan Pak Prabowo. Ada banyak yang terjadi. Anda membacanya ini apa? Ini memang eskalasi kegentingan situasi atau biasa-biasa saja? Pertama, saya melihat bahwa ini sesuatu yang positif. Bahwa para pemimpin berkomunikasi, bertemu, berdialog itu hal yang sangat positif sekali. Kalau bisa sih lebih sering dilakukan lebih baik. Dan kalau kita melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketemu, dulunya adalah rival, berbeda pandangan, berbeda posisi, tapi bisa ketemu berkomunikasi karena disatukan oleh keinginan untuk melihat NKRI ini maju. Itu luar biasa sekali. Dan apakah pertemuan itu memang didorong oleh kondisi yang membuat was-was? Apakah Anda melihat memang suasana memanas saat ini? Kalau agak panas iya memang. Panas sedikit-sedikit lah, tetapi suam-suam kuku. Ya lumayan lah gitu. Hangat-hangat kuku, bikin gerah-gerah dikit. Gerah-gerah. Betul, iya. Saya ingin ke Ketua MPR. Sekarang hanya hangat atau sudah panas? Hangat saya kira ya. Hangat. Panas belum. Belum. Oh, berarti akan? Belum. Apalagi kemarin kan Pak Presiden sudah jumpa para ulama, ormas-ormas besar. Saya kira malah sudah sedikit agak adem. Konteks pertemuan itu, Pak Zul, Anda melihatnya konteks pertemuan ketika Pak Jokowi mengatakan mengharapkan ulama bisa dengan tegas berani menyebutkan Islam dan keindonesiaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Itu ya, jelas. Sinyalnya seperti apa itu? Ya itu jelas ya, kita ini kan memang kita punya 4 konsensus dasar berbangsa bernegara. Terus terang Najwa ya, 18 tahun kita reformasi ini banyak yang sudah kita capai. Terjadi percepatan yang luar biasa di berbagai bidang. Kita dan dunia mengakui itu. Hanya tentu kita kurang puas ya. Ada satu yang hampir semua orang sependapat, mulai memudarnya wawasan kebangsaan, cinta tanah air, persaudaraan kebangsaan, bahwa kita ini adalah saudara yang harus menghormati satu dengan yang lain, respect satu dengan yang lain. Karena itu memudar, Pak? Ini memang jejak pendapat, ini saintifik, ilmiah ya, memang 18 tahun ini memudar. Kenapa? Karena kalau dahulu dilaksanakan secara masif, ya, sosialisasi itu. Sekarang ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi lembaga atau kementerian atau apapun yang melaksanakan atau membangun wawasan kebangsaan atau membangun karakter bangsa itu. Diserahkan kepada MPR, ya tentu tidak akan berhasil. Kekhawatiran suam-suam kuku tadi, itu Anda juga tangkap?
Pak Menteri? Iya, bagaimanapun juga karena ini momentumnya sudah mendekati pilkada di beberapa daerah dan tentu suasana ini juga mempengaruhi kehidupan kemasyarakatan kita, kehidupan kita juga tentu kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu juga kehidupan beragama karena ini bangsa yang sangat religius, bangsa yang sejak ratusan tahun yang lalu dikenal sebagai komunitas masyarakat yang tidak bisa memisahkan nilai-nilai keagamaan dari kehidupan kesehariannya. Sehingga lalu kemudian agama dengan berbagai faham yang muncul itu juga ikut mempengaruhi dan juga mewarnai dinamika ini. Gitu. Pak Said Agil, ketika kemarin Presiden mengatakan yakin ulama mampu meneduhkan suasana dengan nasihat dan seruan, apakah Anda juga merasakan keyakinan itu atau jangan-jangan yang dilakukan ulama kita sebaliknya, Pak Said Agil? Yakin, tapi tetap harus kita prihatin atau waspada lah. Karena apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah tidak mustahil kalau ada pihak yang ingin mentransfer ke sini. Walaupun kondisinya sangat beda. Di sana melakukan reformasi dari pemerintahan diktator mencoba merubah pemerintahan yang demokrasi. Kalau kita kan sudah lewat tahun 98 itulah. Nah, kita udah lewat, tinggal bagaimana memantapkan, menguatkan roh atau spirit Bhinneka Tunggal Ika itu, kebinekaan itu yang telah dibangun oleh para ulama. Ki Hasyim Asy'ari sejak tahun 1914 sudah punya agenda besar ingin menyatukan antara Islam dan kebangsaan. Islam tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme. Nasionalisme pun kalau pisah dengan Islam menjadi nasionalisme yang kering, yang tanpa nilai. Telah berhasil Ki Hasyim Asy'ari. Begitu pula Ki Ahmad Dahlan. Kalau cari Timur Tengah nggak ada ulama nasionalis. Said Qutb, Hasan Banna, Muhammad Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Timisani, Hudaybi, Muhammad Ghazali, Said Yusuf Qaradawi, Said Sabir Hasan Turabi, nggak nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Hafid Asad, Bashar Asad, Saddam Hussein, Hasan Bakr, Jamal Nasir, Muhammad Najib, Abdul Salam Jalud, Habibur Ghaibah, Itu pemimpin militer yang Anda sebut? Iya, artinya ini yang nasionalis. Yang nasionalis bukan ulama. Yang ulama tidak nasionalis. Di kita alhamdulillah. Ya Hasyim Asy'ari, kakaknya Mbak ini pendiri NU. Nah, ulama nasionalis ulama. Begitu pula Ki Ahmad Dahlan dan Ki Agus Salim, ulama-ulama yang lain. Berarti tidak perlu khawatir terlalu berlebihan, berarti memang menjaga kebinekaan itu sesuatu yang memang sudah ansih, tidak perlu diupayakan? Kalau tidak khawatir berarti tidak ikhtiar. Jadi supaya ikhtiar harus ada khawatir. Oh begitu? Ya, harus ada khawatir. Perlu dikasih tepuk tangan kalau begitu. Itu tetap harus ikhtiar. Oke. Sebab situasi seperti sekarang ini, Mbak Nana, saya kira memang sulit diprediksi. Apa yang dikehendaki rakyat itu juga belum tentu kita ketahui sebagaimana mestinya. Mohon maaf Pak Zul, kadang-kadang saluran politik itu tidak bisa berjalan lewat anggota DPR. Anggota DPR ini banyak turun menyerap aspirasi, tapi yang diserap anggarannya saja, aspirasinya tidak. Ini problem menurut saya. Jadi, karena itu maka yang dimaui karena itu ada politisi yang mau ikut demo hari Jumat ya Pak? Saya dengar-dengar begitu, gitu. Saya dengar-dengar begitu. Karena itu maka terhadap demo itu ya ibarat panggung mata najwa lah. Kalau kita bisa tampil di sini, nanti yang lain tampil di acara demo itu, kira-kira begitu. Jadi Anda melihat demo 4 November itu hanya panggung untuk orang-orang yang punya kepentingan? Ya, karena tidak diundang mata najwa, jadi panggungnya di sana. Kita akan bahas. Saya sengaja menyimpan Panglima TNI dan Kapolri setelah break karena kita ingin dengar apakah memang karena yang berseliweran di media sosial yang kemudian banyak dibicarakan lewat WhatsApp dan sebagainya tampaknya mengkhawatirkan. Ada Panglima dan TNI, Panglima dan Kapolri akan menjawab setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya ingin ke Kapolri. Pak Kapolri, terkait rencana unjuk rasa tanggal 4 November. Supaya tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan atau supaya tidak simpang siur informasi yang beredar di dunia maya, apa persisnya yang sudah diantisipasi untuk
rencana demo itu, Pak Kapolri? Baik, jadi memang kalau kita melihat bahwa demo ini di-trigger oleh dugaan ya, kasus penistaan atau penodaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama. Sampai hari ini kita sudah menerima ada 11 laporan polisi dan kita sudah melakukan proses. Kemudian pada tanggal 14 Oktober, sebelum 14 Oktober, beberapa komponen menyampaikan akan melakukan unjuk rasa. Dan kita sudah berdialog dengan yang melakukan unjuk rasa, apa tujuannya, rutenya, berapa orang, dan lain-lain. Dan mereka menyatakan menjamin untuk aman. Sehingga pada saat tanggal 14 Bisakah Oktober, dibagi sekarang Pak, ada berapa banyak yang akan unjuk rasa, konsentrasi ada di mana dan sebagainya, supaya masyarakat juga tahu itu apa yang 14 Oktober ya. Oh, yang 14 Oktober yang lalu. kita sudah tahu bahwa ini situasinya memang berlangsung, alhamdulillah aman. Ya. Dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Dan itu sasarannya memang ke Balai Kota. Karena untuk menyampaikan pendapat atau ekspresi mereka kepada gubernur yang dilaporkan. Ya. Nah kemudian tanggal 4 November nanti komponen-komponen ini juga akan melakukan aksi unjuk rasa, penyampaian pendapat di muka umum. Tujuannya adalah ke istana dengan tujuan ada dua hal. Yang pertama adalah meminta kepada Bapak Presiden untuk menyampaikan statement bahwa kasus yang dilaporkan ini akan diproses secara hukum. Yang kedua, sesuai dengan tagline-nya dari aksi ini adalah meminta agar penjarakan Ahok. Kami sudah melakukan dialog dengan yang akan melakukan unjuk rasa, komponennya termasuk pimpinannya Ustadz Bahtiar Nasir dan juga Habib Rizik serta beberapa komponen lain. Oke. Bahwa kalau tuntutan yang pertama itu masih memungkinkan karena presiden adalah kepala lembaga eksekutif. Proses hukum itulah wajar statement itu. Tapi kalau meminta agar presiden melakukan memenjarakan Saudara Basuki Cahayapurnama, itu jelas keluar dari domain sebagai pimpinan eksekutif. Karena penjarakan itu artinya adalah penahanan. Kalau penahanan itu adalah upaya paksa dalam konteks yudikatif, konteks penegakan hukum. Oke. Presiden bukan pimpinan lembaga yudikatif. Namun polisi berada pada posisi yang memang overlapping antara di bawah lembaga eksekutif dalam konteks Kamtibmas dan perlindungan masyarakat, tapi dalam konteks penegakan hukum kepolisian pada domain yudikatif. Baik, Pak Tito, sebelum nanti kita masuk lebih detail tentang apa yang diinginkan oleh para pendemo dan sebagainya, situasi negeri, ibu kota pada tanggal 4 nanti, Anda sudah menjamin insya Allah akan aman saja, Pak? Insya Allah aman, karena kita juga sudah melakukan dialog dengan komponen-komponen ini. Unjuk rasa mereka mengatakan unjuk rasa damai konstitusional, artinya sesuai aturan main. Kita sudah menyampaikan bahwa aturan main dalam unjuk rasa atau penyampaian pendapat itu diatur dalam undang-undang. Okay. Kami pun akan ikut pada aturan itu. Jadi sepanjang unjuk rasa itu dilakukan, unjuk rasa atau demonstrasi itu adalah hak dan juga kebebasan dalam menyampaikan ekspresi, dijamin oleh undang-undang nomor 998. Tapi tidak bersifat absolut. Ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan. 1, tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. Misalnya pejalan raya kemudian di stop, kemudian dilempari, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mengganggu ketertiban publik, ketertiban umum. Jadi misalnya ada yang unjuk rasa, tiba-tiba di tempat lain ada yang melakukan kejahatan, tentu tindakan kita akan berbeda. Okay. Yang ketiga adalah harus mengindahkan etika dan moral. Jadi pada saat berbicara, tidak boleh menghujat etika dan moral sesuai dengan moral kita orang Indonesia, orang Asia Timur. Yang keempat adalah harus memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Itu sudah undang-undang yang mengatakan itu dan dibuat oleh rakyat sendiri. Okay. Nah kami nanti sebagai penegak hukum tentunya bersama dengan Pak Panglima kami akan mengikuti koridor hukum itu. Sepanjang dilakukan dengan tata cara yang damai, konstitusional, tentu kita akan amankan juga dengan kita berikan perlindungan pelayanan kepada mereka. Kita amankan. Saya
Saya mau ke Panglima. Apa yang kemudian sudah disiapkan oleh Panglima? Kemudian ada yang mengatakan, wah kalau tentara sudah turun tangan berarti skalanya berbeda nih. Apakah memang skalanya berbeda yang unjuk rasa besok? Nana begini, dalam konteks ini mari kita berpikiran positif. Bahwa yang akan melaksanakan demo itu adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Mereka, kata Kiai Abdul Mukti tadi, tidak punya tempat di mata Najwa, sehingga mereka di jalan raya, ya kan, ke istana. Jadi kita berpikiran positif, kemudian kita mengawal, ya, TNI turun, BKU Kepolisian Republik kita mengawal agar saudara-saudara kita akan menyampaikan aspirasinya itu tercapai. Dengan tenang, tertib, tercapai, menyampaikan, sehingga mereka pun mematuhi aturan-aturan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Tetapi Pak Kapolri dengan saya sepakat, kita bukan hanya melindungi saudara-saudara kita melakukan demo, tapi kita juga harus mempersiapkan saudara-saudara kita yang beraktivitas, karena itu hari-hari biasa, mencari nafkah, hidup tenang, kita harus melindungi itu juga. Dan melindungi semua anak bangsa yang bersama-sama sedang berjuang mengatasi kondisi ekonomi yang sulit ini untuk bangkit dan terus bangkit. Tadi ada kata kunci konstitusional. Kuncinya di situ juga, Panglima? Iya, betul. Konstitusional. Jadi seperti apa yang akan diduga tidak akan konstitusional itu yang seperti apa? Kalau kemudian konstitusional menjadi kunci bagaimana menilai penyelenggaraan demo nanti? Contohnya demo anarkis. Kemudian akan merugikan, akan mencelakai dari masyarakat-masyarakat lainnya. Dengan demikian maka secara undang-undang masyarakat biasa pun yang mengetahui itu harus mencegah, apalagi sebagai aparat. Dan kita mempersiapkan semuanya itu agar masyarakat tenang. Makanya ini kita berpikir positif, diharapkan pada tanggal 4 besok masyarakat beraktivitas seperti biasa, anak-anak sekolah biasa saja. Ada seruan untuk diliburkan, seruan untuk tidak masuk kerja. Itu adalah seruan yang membuat masyarakat takut. Lupa yang menyuruhkan itu, bahwa semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai gen kesatria dan patriot. Dia tidak takut apa-apa. Buktinya, pada saat kita memerdekakan bangsa ini bersama-sama, dengan semboyan merdeka atau mati, dengan senjata tradisional, melawan senjata termodern, mereka berani kok dan menang. Jadi bangsa ini adalah mempunyai gen atau keturunan patriot dan ksatria. Jangan ditakut-takutin, nggak bakalan takut. Tidak bakalan takut ya? Tidak bakalan takut. Saya ingin ke Pak Said Agil atau siapapun yang nanti yang ingin menanggapi. Demo tanggal 4 nanti yang direncanakan yang sudah kemudian membuat sibuk Pak Panglima dan Kapolri. Apakah demo itu demo yang menurut Anda sudah tepat, proporsional, memang sudah wajar dilakukan? Menurut saya sudah bukan lagi masalah Pak Ahok, bukan lagi masalah Al-Maidah 51, yang saya khawatirkan lebih dari itu. Ingat ya, di Tunis itu terjadi Arab Spring, dimulai dari Tunis itu, satu orang tukang sayur ingin menyampaikan protes di depan gedung parlemen. Tidak didengar oleh parlemen, bunuh diri, menyiram dengan bensin dirinya dan membakar dirinya, mati. Dari situ seluruh Tunis gejolak dan terjadi penggulingan terhadap Presiden Zainal Abidin bin Ali, merambah ke Mesir, Husni Mubarak pun terguling, merambah lagi ke Libya, Muammar Gaddafi tertembak di gorong-gorong air, ke Suriah yang sampai sekarang sudah 4 tahun. Analogi itu kalau diterapkan sekarang menurut Anda? Sebenarnya bukan watak orang Indonesia begitu, bukan orisinil watak karakter kita bangsa Indonesia yang sudah toleran, yang sudah berbudaya. Kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama dan sudah baik sebenarnya. Nah tapi makanya pemikiran radikal ini sebenarnya asing bagi kita, asing bagi kita. Yang radikal yang mana nih Pak Kiai? Khilafah kembali zaman Abu Bakar, Umar, itu asing bagi kita itu. Kita harus break dulu Pak Kiai, tapi saya ingin minta lebih jelas lagi. Yang radikal itu yang mana? Apakah kemudian demo tanggal hari Jumat itu juga sesuatu yang harus disikapi? Dan apakah ada kelompok-kelompok lain yang menunggangi? Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa.
mungkin saya menyinggung ulama. Saya juga tidak mungkin menista Al-Quran, karena saya percaya semua orang beriman pasti percaya kepada kitab sucinya. Nah, saya juga sampaikan bahwa tentu ketidaknyamanan ini, saya sampaikan mohon maaf ada yang tersinggung. Nah, tapi tidak ada niat saya untuk menista agama, menghina Al-Quran, atau menghina umat muslim, apalagi menghina ulama. Ya, itu pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama saat sedang berada di kepolisian, saat sedang hendak melapor dalam kasus dugaan penistaan agama. Saya ingin ke Mas Abdul Mukti, apakah Muhammadiyah besok akan juga ikut demo? Secara kelembagaan Muhammadiyah tidak akan turun untuk demo itu. Kalau toh demo mungkin ke Garut atau ke Gorontalo yang banyak orang terkena musibah banjir itu. Oh, tetapi tidak demo di istana? Oh, tidak. Kenapa? Ya sudah, kita bagi-bagi tugas lah, bagi-bagi tugas saja. Jadi Muhammadiyah itu tidak punya keahlian demo. Kalau orasi itu suaranya halus-halus, kalau jalan juga bicaranya pelan-pelan. Demo itu harus orator yang hebat kayak Kiai Said atau Pak Menteri gitu. Tapi kalau soal misalnya ngurus korban banjir di Garut, kemudian banjir di Bandung, di Gorontalo, insya Allah Muhammadiyah akan menjadi yang terdepan untuk fastabiqul khairat di sini. Oh, baik. Tetapi yang mau, karena saya tahu semuanya pasti akan mengatakan yang mau demo silahkan karena itu hak untuk menyatakan sikap. Yang mau demo jadi silahkan, biarkan orang berdemo asal tadi konstitusional. Itu kalau bahasa di NU-nya fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah kalau sudah ada mewakili, kewajiban yang lain gugur gitu. Oke. Tidak merasa menjadi kewajiban lagi. Oh tidak, kalau fardu ain harus nafsi. Kalau fardu kifayah sudah diwakili, saya kira sudah cukup. Tapi tuntutannya menurut Anda, menurut Muhammadiyah tuntutannya wajar? Ya, saya kira mereka itu orang yang baik ya. Sahabat-sahabat kita yang demo itu adalah sahabat warga negara yang baik. Karena mereka menggunakan jalur konstitusional. Mereka mematuhi hukum yang berlaku. Mereka juga minta supaya hukum ditegakkan. Itu baik. Kalau tidak baik itu revolusi, itu tidak baik. Kalau pakai jalur hukum itu berarti adalah warga negara yang taat kepada hukum yang berlaku. Mereka tidak anti Pancasila, mereka tidak anti kebinekaan. Hanya mereka ingin supaya aspirasi itu didengar. Mereka ingin supaya hukum ditegakkan kepada semuanya, dan mereka ingin supaya negeri ini akan menjadi lebih baik kalau semua elemen bangsa ini menghormati perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Saya kira kuncinya ada pada kata menghormati perbedaan antara satu dengan yang lainnya itu. Karena itu maka yang demo itu warga negara yang baik, apalagi tadi Pak Polisi menjamin sudah akan dijaga keamanannya. Karena mereka itu adalah warga negara yang baik, saya yakin demonya nanti akan baik-baik. Insya Allah akan baik-baik. Kalau demonya tidak baik, berarti bukan orang yang baik-baik gitu. Begitu. Kekhawatirannya kemudian kita kasih tepuk tangan. Mbak Yeni, kekhawatirannya saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Ade Komarudin. Ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara tidak terkendali. Jadi ada kekhawatiran yang dirasakan. Ini saya membacakan statement Ketua DPR. Apakah Anda juga memaklumi kekhawatiran-kekhawatiran itu? Ya, yang kita khawatirkan ada penunggangan-penunggangan dan ada penyusupan-penyusupan. Jadi ada orang-orang yang memang dari awal agendanya adalah mengganggu stabilitas negara menggunakan momentum ini. Jadi orang-orang baik yang disebut oleh Mas Mukti tadi hanya diperalat saja jadinya. Bahwa ada banyak orang yang mungkin terganggu dengan pernyataannya Pak Ahok, ya. Dan mereka ingin menyampaikan aspirasinya dengan baik, ya. Kalau itu nggak apa-apa asal koridornya konstitusional, tidak radikal, tidak anarkis, semua diperbolehkan. Namun kalau sampai ditunggangi, ini harus diantisipasi. Nah, saya ingin ke Bang Zul. Adakah Anda juga ada kekhawatiran yang sama bahwa ini ada kemungkinan ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang agendanya berbeda? Saya lihat Panglima TNI, lihat Kapolri, saya percaya beliau berdua itu mampu mengendalikan keadaan. Ya. Begini, Nana. Ini soal pilkada ya. Kita bersyukur. Walaupun baru 18 tahun reformasi, tahun lalu kita pilkada 260. Tidak ada masalah apapun. Tidak ada yang luka, tidak ada rumah yang terbakar. Di baru-baru ini di Kabupaten Sula, Maluku, 93% Muslim.
Yang dipilih bupatinya adalah teman kita suku Tionghoa, agamanya Kristen. Tidak ada soal. Di NTT mayoritas Katolik, ketua DPRD-nya teman saya dari HMI, tidak ada soal. Di Kalimantan Tengah mayoritas Muslim, gubernurnya teman kita, Saudara Teras, yang lalu sekarang Sugianto, 10 tahun, tidak ada soal. Di Kalbar juga. Artinya pilkada itu luar biasa. Kita mengalami percepatan demokrasi yang semakin matang dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat. Nah, Jakarta ini kok rame gitu. Kenapa kira-kira Bang Zul? Nah, tadi jelas ya. Jadi kalau ada teman saya mengatakan begini, Nana. Sebetulnya masyarakat Jakarta itu masyarakat yang kompak, ya, yang guyup. Seperti teman saya mengatakan, masyarakat Jakarta itu atau masyarakat Indonesia seperti tahun itu, kalau di pohon tuh kumpul bersama-sama. Nggak ada masalah, ya, rukun hidupnya dan seterusnya. Mungkin ada teman kita satu orang yang agak berbeda, ya, yang suka mengganggu tuh. Tahun yang lagi di pohon itu ditusuk pakai apa? Kalau politisi bicaranya pakai perumpamaan-perumpamaan agak susah saya. Nah, To the point saja Bang Zul, jadi siapa ini yang mengganggu? Kalau lebah-lebah itu saya bingung. Ya, jadi begini. Nah, karena tawon itu diganggu, marah, dia bisa menggigit siapa saja. Saya mengatakan tentu kita cari akarnya. Tadi Yeni mengatakan ada pernyataan Saudara Ahok yang dinilai menista agama. Nah, saya kira persoalan ini harus kita selesaikan. Diproses oleh dan saya kira begini, kita apresiasi, kita juga terima kasih Pak Presiden melakukan langkah-langkah yang cepat melihat keadaan seperti ini. Presiden kita beliau mengundang para ormas besar, para alim ulama, ketemu tokoh-tokoh. Dengan itu sudah ada pernyataan bahwa Presiden meminta agar ini diselesaikan secara hukum. Sudah ada, Pak Kiai, ya, begitu kan? Pak Kapolri juga mengatakan akan diproses dengan hukum yang berlaku. Saya kira tuntutan sebagian teman-teman kita tadi yang demo itu sudah dalam proses. Oleh karena itu saya percaya demo besok itu akan berlangsung dengan aman, terkendali, apalagi melihat Panglima dan Kapolri begitu siap. Jadi menurut saya tinggal 1-2 hari ini kita marilah kita buat sejuk, tidak saling menyalahkan, tidak saling memanas-manasi. Kita semua ini membuat suasana lebih teduh, lebih sejuk, dan kita percayakan kepada Panglima TNI dan Kapolri, ya, untuk nanti juga karena membantu. Yang jelas salah satu tuntutannya sudah dipenuhi dengan kemarin ketika Presiden menyatakan tidak akan intervensi. Demikian Pak. Saya baca di media luas dan saya tanya juga Saudara Mukti gimana. Presiden mengatakan harus proses undang hukum berlaku. Pak Kapolri juga sedang memproses ini, tentu proses itu perlu waktu, kita percayakan kepada proses hukum. Dan memang Saudara Nana, yang saya dengar ya, kenapa ini terjadi gelombang demo ini yang kemarin terjadi dan sekarang berlanjut, ada rumor-rumor bahwa kalau Saudara Ahok ini kebal hukum, ini tidak bisa disentuh, ini tidak mungkin diapa-apakan. Nah, saya kira sudah terjawab dengan pertemuan para ulama, para tokoh, dan Presiden sudah menjelaskan. Bahkan Pak Kapolri juga sudah menjelaskan terang benderang. Jadi menurut saya mari kita sama-sama menjaga, hormati juga teman-teman kita hak konstitusinya untuk melaksanakan demo besok. Baik. Mereka juga Pancasilais gitu. Mereka juga katanya orang baik-baik. Nah, yang hati-hati yang penyusup tadi. Saya kira Pak Kapolri mampu dan Panglima TNI mampu menghandle itu, saya kira. Kita akan bahas soal penyusup tadi. Saya akan minta tanggapan Menteri Agama setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Menjaga Bhinneka itu topik Mata Najwa malam hari ini. Pak Kapolri, sejauh mana saat ini proses pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama? Sebelum saya masuk ke sana, saya pikir saya perlu menjelaskan sedikit dari analisis saya mengenai kenapa ini kasus ini dan sekaligus demo ini menjadi perhatian kita bersama dan menjadi penting gitu ya. Saya melihat bahwa kasus ini dimulai dari ada beberapa pihak yang tidak begitu nyaman dengan karakter atau gaya berbicara daripada saudara yang dilaporkan, Basuki Cahayapurnama. Tapi kemudian ketika terjadi peristiwa yang di YouTube diviralkan,
yaitu pernyataan pada saat beliau di mana? Pulau Seribu. Pulau Seribu, ya tanggal bulan September, ini kemudian mendapat momentum. Momentum karena dilihat ini ada bahasa-bahasa yang diduga berkaitan dengan penodaan agama. Dari momentum ini kemudian menjadi besar. Setelah menjadi besar, ada persepsi bahwa penodaan agama sudah terjadi karena adanya pendapat dari MUI. Nah setelah itu banyak pihak kemudian menumpangi, termasuk kepentingan politik pilkada. Karena bagaimanapun juga petahana ini juga memiliki potensi yang cukup, elektabilitasnya cukup tinggi. Ini kepentingan politik tidak bisa dipisahkan dari Jadi sini. itu analisa Anda ini lebih kepentingan politik yang mengemuka? Kepentingan pribadi, kemarahan karakter, plus tadi kemudian ada dugaan penodaan agama yang bisa memicu solidaritas, dan kemudian yang ketiga adalah ada pihak-pihak yang berusaha untuk menggunakannya untuk kepentingan politik pilkada, ditambah dengan adanya agenda-agenda yang sudah cukup lama dari kelompok-kelompok yang ingin mendirikan khilafah. Ini dapatkan momentum juga ini. Nah oleh karena itu penyelesaiannya ini memang komunikasi politik dilakukan kepada tentunya pihak-pihak yang bertanding dalam pilkada DKI. Ini penting untuk memisahkan antara kepentingan politik tadi dengan kasusnya sendiri. Dan saya kira ini sudah terjadi dengan baik. Ketika sudah tercampur begitu rupa, saya ingin minta tanggapan. Apakah analisa tadi Anda juga? Saya ingin menambahkan, kalau Pak Kapolri kan melihatnya dari sisi heavy-nya, titik tekannya kepada politik. Kenapa masalah ini menjadi besar? Saya ingin menambahkan dari perspektif agama. Jadi ini menjadi begitu besar karena ini terjadi di masyarakat yang religius, tadi saya katakan, masyarakat agamis, yang lalu kemudian ungkapan dalam menggunakan agama atau term-term agama itu digunakan untuk pendekatan yang konfrontatif, gitu, bukan yang promotif. Ini yang kemudian menimbulkan gejolak, begitu. Jadi agama digunakan untuk sesuatu yang kemudian saling berkonfrontasi antara para pihak yang, apalagi yang berbeda agama, begitu. Nah, ini yang menurut saya persoalannya menjadi sangat kompleks selain tadi persoalan politik tadi itu. Koreksi sedikit, saya tidak menekankan bahwa permasalahan ini lebih berat dominan di politik. Bukan hanya ansih politik, tetapi sudah bercampur. Bukan. Bisakah kemudian sekarang dipisahkan, Pak Kalau Kapolri? saya berpendapat bahwa masalah mendasarnya justru ketidaksukaan akan karakter dari orang-orang tertentu yang sudah tidak suka dengan karakter gaya berbicara dari yang dilaporkan gubernur. Kemudian ada momentum ketika ada peristiwa pernyataan yang diduga menista agama, sehingga akhirnya membangun persepsi, dan masyarakat kaum muslim paling mudah juga terpicu solidaritasnya ketika ada dugaan penistaan agama oleh yang lain gitu. Nah itu yang dibangun, sehingga saya kira kita harus berpikir betul-betul jernih untuk memisahkan antara politik tadi. Kita perlu waspadai penyusupan daripada kelompok-kelompok khilafah. Bisakah diidentifikasi kelompok-kelompok mana yang memang memanfaatkan menunggangi isu ini? Iya, kita paham dengan itu. Kita paham dengan kelompok-kelompok itu. Kemudian yang sekarang kita lihat bahwa dengan segala komunikasi politik dan kemudian dengan pendekatan berbagai tokoh yang berpikir jernih, kelompok-kelompok moderat ini, kita melihat bahwa yang akan demo ini lebih kepada mereka yang marah karena pribadi kepada saudara Basuki Cahayapurnama, plus mereka yang terprovokasi, terbangun persepsi bahwa penistaan agama sudah terjadi. Nah ini yang kita harap, plus kelompok yang akan bangun agenda khilafah. Nah dalam hal ini saya melihat bahwa demo ini menjadi ada kerawanan karena jumlahnya saja yang besar. Ada berapa banyak yang akan berdemo, Pak Kapolri? Ya, mungkin kira-kira puluhan ribu ya. Puluhan ribu? Puluhan ribu, seperti kemarin 20 ribu, 30 ribu bisa lebih. Nah, Pak Kapolri sebelum terlalu jauh saya ingin minta, karena ini menarik, tapi saya ingin minta Mbak Yeni untuk menanggapi analisis Pak Kapolri tadi. Ya menurut saya kalau soal, saya justru ingin mengajak masyarakat, kita semua ya untuk melakukan otokritik. Kalau perkara penghinaan agama, penistaan agama, kita sering kok melakukan hal yang sama. Kadang-kadang secara tidak sengaja, ketika kita berbincang-bincang dengan teman, kadang-kadang nggak sengaja menyinggung akidah agama lain, itu sering terjadi. Jadi saya berpikir bahwa ini seharusnya tidak
melulu dalam domain agama. Janganlah membawa sentimen agama dalam persoalan politik, karena itu bahaya sekali. Sentimen Kita agama sudah mengalami banyak sekali konflik yang terjadi di zaman-zaman dulu ya, konflik soal SARA jangan dibawa-bawa dalam urusan pilkada. Kita sudah mengalami banyak daerah di Ambon, di Poso dan lain sebagainya gara-gara soal SARA dipakai untuk urusan politik. Sudah cukup negara ini, sudah cukup bangsa ini mengalami konflik. Saya lagi. Yang namanya penistaan agama di samping ucapan, oke, Pak Ahok juga menyinggung perasaan orang Islam, tapi juga tindakan. Demi Allah, yang dilakukan oleh ISIS itu penistaan agama itu. Membunuh orang seenaknya dengan atas nama agama Islam, penistaan agama Islam itu. ISIS dengan bunuh anak kecil, perempuan, orang tua, suku Yazidiyah dihabisin semua di Irak itu. Apa yang terjadi di kota Aleppo Nah, sekarang kita lihat, yang penistaan agama itu bukan hanya ucapan. Oke, ya ucapan ya, tapi juga perbuatan yang bertentangan dengan agama, kemudian mengatasnamakan agama, juga penistaan agama. Apakah Anda melihat yang dilakukan Pak Ahok dengan ucapannya sudah masuk kategori penistaan agama, Pak Said Agil? Menyinggung perasaan. Kalau penistaan atau enggak, Barreskrim itu ya, sudah di tangan kepolisian itu. Apa? Al-umuru bima qasidiha. Segala perkara itu dilihat dari bukan menyinggung perasaan itu karena yang ngomong bukan orang Islam dan bukan ya bukan yang bidangnya, bukan ahlinya lah. Karena yang ngomong. Menurut saya, yang paling bijak adalah segera membawa hal ini ke proses hukum. Biarlah hukum yang lalu kemudian mengadili. Apakah ini masuk kategori penodaan, penistaan atau tidak begitu. Nah, dan ini sudah. Jadi sebenarnya kalau saya melihat yang ingin berdemo ini kan ingin mendapatkan garansi, jaminan bahwa negara, pemerintah dalam hal ini betul-betul serius untuk membawa persoalan ini ke proses hukum. Dan ini kita sudah mendapatkan penjelasan. Baik. Jadi saya sependapat dengan Pak Menteri tadi. Kami sudah berdialog dengan saudara-saudara kita yang melakukan unjuk rasa besok. Baik. Sebagian besar itu adalah sebenarnya menginginkan proses hukum. Mereka tidak menginginkan agenda lain. Meskipun nanti akan disusupi oleh kelompok-kelompok lain yang punya agenda, baik politik maupun yang lain-lain, mereka paham itu dan mereka berusaha untuk melepaskan itu. Baik. Sehingga kalau ada pihak-pihak lain mereka serahkan kepada aparat keamanan. Baik, kita harus break untuk headline-news, Pak Tito. Setelah headline-news kita akan kembali karena kemudian yang menarik adalah ketika Panglima TNI yang malam ini hadir sempat mengatakan TNI tidak mentolerir gerakan memecah belah bangsa, provokasi atau politisasi SARA. Apa maksudnya Panglima TNI bicara itu? Setelah headline-news tetaplah di Mata Najwa. Mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi, dengan politisasi SARA. TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba dengan provokasi dan isu SARA. Panglima TNI ada di Mata Najwa malam hari ini. Panglima, itukah indikasi yang Anda lihat sekarang? Pernah begini. Apabila massa berjumlah besar sekali berkumpul, maka massa itu tidak berkepribadian secara psikologi massa. Sangat mudah sekali disulut. Tadi dikhawatirkan oleh Mbak Yani, oleh Pak Kapolri. Yang dikhawatirkan adalah penyusupan. Nah, penyusupan inilah yang nanti akan bisa menular, menjadi besar, seperti terjadi di Maluku, dikatakan Mbak ini, seperti tadi di Poso. Maka dalam kondisi seperti ini, Presiden sebagai Panglima tertinggi mengingatkan dalam amanat ulang tahun TNI ke-70, 5 Oktober 2015. Antara lain, TNI harus menjaga kebineka tunggal ikaan.
Karena dengan demikian, maka Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia mendapat predikat negara muslim yang moderat, mendapatkan predikat muslim yang rahmatan lil alamin, mendapat predikat negara yang teraman. Dan sekarang pemerintah sedang bahu-membahu membangun bukan di pusat di Jawa, tapi dari ujung-ujung daerah terdepan, daerah terpencil dibuka akses. Dalam kondisi ekonomi krisis dunia, bayangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1%, itu menduduki GNP PP itu 10 besar, di atas Inggris dan Prancis. Tentunya sebagai anak bangsa yang bertanggung jawab atas perintah Panglima tertinggi tersebut, saya perlu mengingatkan bahwa dalam bangsa yang majemuk ini, inilah yang akan bisa dipecah-pecah. Ini konteksnya mengingatkan apakah ada alasan kuat, valid, bahwa memang ini sudah tercium, karena kemudian ada yang mengatakan, wah TNI hendak menakut-nakuti. Apakah TNI menakut-nakuti? Saya katakan tadi, bahwa warga negara Indonesia ini keturunan patriot dan kesatria sejati. Tidak pernah takut. Saya takut-takutnya juga percuma, nggak takut. Kan gitu. Dan ini, tetapi saya mengingatkan kepada seluruh anak bangsa ini dan komponen bangsa dengan intonasi. Kalau saya coba bilang jangan biasa aja. Dengan intonasi, akhirnya masuklah di mata anak Jawa ini. Yang jelas Panglima, beberapa waktu lalu ada spanduk yang terpampang di jembatan penyeberangan yang saya tidak akan mengulang kalimatnya karena menurut saya itu kalimat ancaman sangat real terhadap salah satu etnis. Kemudian spanduk itu diturunkan oleh anggota Anda, Panglima. Itu hanya satu saja sporadis atau memang sudah banyak di daerah-daerah kalimat-kalimat ancaman terhadap etnis tertentu? Apakah ini yang Anda khawatirkan? Saya katakan tadi bahwa sebenarnya yang akan berdemo tanggal 4 ini adalah warga negara kita yang taat hukum, tahu hukum, menyampaikan aspirasi dengan cara konstitusi. Tetapi ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat situasi seolah-olah mencekam. Tetapi saya dengan Kapolri, kami pun harus mengantisipasi dari kemungkinan-kemungkinan yang terburuk. Kalau kita nggak siap, terjadi apa? Bahaya. Nah dengan demikian maka bentuk persiapan tersebut dengan penyiapan pasukan, dengan latihan, dengan menghimbau dan lain sebagainya. Oke. Saya ingin tunjukkan di sosial media kemudian beredar bermacam sosial media meresponnya dengan berbagai cara. Salah satunya foto-foto seperti ini kita ingin tunjukkan. Mana yang mau pecah belah Indonesia pakai SARA? Sini suruh tunjukin muka depan saya. Ada yang seperti ini, kemudian kita lihat. Nah, ini pernyataan Anda yang kemudian dibuat menjadi semacam meme begitu. Mau provokasi SARA hadapan sama saya, berani? Seperti ini. Begini ya. Ini positif atau negatif, ya. Panglima? Tergantung orang membacanya. Bisa itu positif, bisa negatif. Tapi begini, saya ingatkan bahwa setiap prajurit TNI, termasuk saya, pasti pernah bersumpah di atas kitab masing-masing agama. Sumpahnya adalah saya berjanji bersumpah, kalau saya, demi Allah saya bersumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke. Gubernur juga? Ya. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Dari dua ini, saya harus menjaga negara ini utuh, berdaulat, dan menyelamatkan kedua bangsa dan bernegara, dan tetap menjadi negara Pancasila, kan, dan Undang-Undang Dasar 45. Baik. Kemudian, Presiden sudah memerintahkan jaga kebinekaan. Kalau saya tidak melakukan, maka saya berarti
mengingkari sumpah saya. Umur saya sekarang sudah 56. Tidak mungkin saya hidup 56 tahun lagi. Ya kan? Maka apapun saya lakukan dengan prajurit saya untuk melaksanakan menjaga kebineka tunggal ikaan ini. Baik. Apapun orang mau ngomong, saya tidak peduli. Tetapi saya harus menjaga itu. NKRI harga mati Bhinneka Tunggal Ika. Untuk rakyat Indonesia yang sedang membangun sekarang ini. Kita kasih tepuk tangan untuk Panglima TNI. Kita akan break. Setelah ini masih akan kembali. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Kapolri, yang mungkin saja pertanyaan banyak orang. Apakah Gubernur DKI Jakarta akan dipanggil dalam kasus dugaan penistaan agama? Jawabannya langsung dari Kapolri sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya bersama Menteri Agama, Ketua MPR, Panglima TNI, Kapolri, Ketua PBNU, Sekretaris Umum Muhammadiyah, dan Direktur The Wahid Institute. Ada lengkap malam hari ini duduk di Mata Najwa. Pertanyaan banyak orang, sejauh mana proses pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama? Pak Kapolri, bisakah Anda menjawab itu? Iya. Mbak Nazwa, jadi ini laporan polisi ada 11 ya. Polisi atau penyidik bertindak selalu berdasarkan LP. Laporan polisi ada 11 dari tanggal 6 sampai 21 Oktober. Begitu terjadi peristiwa itu, laporan-laporan ini kemudian sudah kita lakukan langkah namanya penyelidikan untuk mengetahui apakah ini adalah pidana atau tidak. Nah, untuk itu telah dilakukan sejumlah pemeriksaan saksi-saksi, ya, orang-orang yang kita sudah panggil sebanyak 21 orang. Okay. Mulai dari 3 orang yang ada pelapor, masih ada 8 pelapor lain yang belum. Karena kita juga butuh waktu memanggil mereka minta tunda dan ya. Oh, jadi yang melapor ada yang minta tunda? Ada juga nggak langsung. Jadi mereka melapor tapi kemudian tidak langsung lakukan pemeriksaan gitu. Kemudian ada yang di TKP kejadian di Pulau Seribu, Pulau Pramuka ada 8 orang. Kemudian ada saksi ahli yang sudah diperiksa sebanyak 9 orang. Okay. Ini kan menyangkut 3 kalian yang paling utama nih. Ahli bahasa, karena menyangkut ucapan. Pasal 156 itu menyatakan ya barang siapa dengan sengaja menunjukkan perasaan ini artinya ucapan atau perbuatan. Perbuatan itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Said Agil tadi. Oke. Ya. Nah, kemudian yang bersifat ya menista atau menodai atau agama. Jadi ini masih proses penyelidikan terus Pak Kapolri. Jadi ini menyangkut sekali lagi 3 bahasa. Tiga ahli yang paling utama. Ahli bahasa, apakah konteks bahasa itu? Oke. Jangan percaya dengan orang, bla 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 bla, ya. Sampai ada kata-kata pakai ya, Al-Maidah 51. Nah, ini apakah dalam konteks bahasa ini ada unsur penghinaan itu. Kemudian kedua, kita juga mengundang ahli agama, khususnya agama Islam, untuk mengetahui mengenai konteks mengenai ayat Al-Maidah itu seperti apa, yang nomor 1. Yang ketiga adalah ahli pidana untuk mengetahui mens rea, karena di situ ada kata-kata unsur harus ada dengan sengaja. Ya. Apakah yang bersangkutan betul-betul dengan sengaja sesuai dengan konteks video, bukan yang 2 menit 41 detik di YouTube, tapi yang kita ambil kita sudah sita video secara keseluruhannya untuk mengetahui konteks. Nah, ini sudah kita lakukan pemeriksaan ini. Termasuk saudara Basuki Cahayapurnama sendiri, dia untuk mempercepat proses, dia menghubungi Barreskrim, mengatakan ingin memberikan klarifikasi. Baik. Senin lalu. Nah, sekarang setelah saksi-saksi sebagian besar sudah kita dengar keterangannya, besok juga insya Allah juga Habib Rizik kita akan dengar keterangannya sebagai saksi ahli dari pelapor. Dan kemudian setelah kita akan ANEF, dan setelah itu besok kita akan luncurkan surat panggilan, ya, surat kepada saudara Basuki Cahayapurnama untuk kita dengar keterangannya insya Allah hari Senin yang akan datang. Ini informasi baru, jadi Anda katakan malam ini di Mata Najwa, besok kepolisian akan memanggil Basuki Cahayapurnama. Menyampaikan panggilan. Menyampaikan undangan untuk diperiksa pada hari Senin. Hari Senin. Setelah itu nanti dia memiliki hak untuk juga menyampaikan saksi ahli dia. Silakan. Ahli apa saja yang mau ditampilkan silakan. Dan setelah itu baru kita lakukan
gelar perkara besar. Oke, Ya. Silakan Pak Abdul Mukti. Ya, saya kira yang disampaikan Pak Kapolri ini luar biasa. Beliau ini pemimpin yang mendengar aspirasi rakyat dan menegakkan hukum sesuai dengan aturannya dan akan menerapkannya dengan posisi yang beliau miliki. Ini saya kira dakwah luar biasa yang dilakukan Pak Kapolri. Karena itu maka kami mendukung langkah-langkah itu, apalagi juga Pak Basuki ini juga warga negara biasa, sama dengan saya, sama dengan Mbak Nana dan yang lain-lainnya. Karena itu maka kalau proses ini berjalan, saya kira aspirasi umat ini juga akan terakomodir dan saudara-saudara kita sebangsa yang juga akan demo juga akan merasa bahwa proses ini sudah berjalan. Artinya suudzon yang selama ini berkembang bahwa Pak Polisi melindungi dan sebagainya itu kemudian menjadi terjawab dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolri besok itu. Karena itu maka hendaknya juga kita bersabar sampai menunggu besok beliau mengeluarkan surat itu. Tapi yang saya kira penting tadi disampaikan oleh Pak Panglima bahwa kita harus memperkuat persatuan. Kita ini dalam kondisi bersatu saja, hidup kita itu susah. Apalagi kita ini berpecah belah, tambah susah lagi kita sebagai bangsa itu. Karena susah sekali Pak Kapolri dengan itu, Pak Panglima juga Pak Kapolri dengan itu. Tetapi yang perlu kita jaga juga adalah bahwa bersatu itu tidak berarti uniformity. Unity itu is not uniformity. Ya. Sehingga biarlah identitas yang ada itu juga tetap sebagaimana terpelihara. Baik. Sebab kalau saya itu boleh memilih Mbak Nana dalam kebinekaan, saya ingin tubuh saya itu tinggi, kulit saya putih, hidung saya mancung, sehingga saya diberi nama Habib Syekh Abdul Mukti. Kalau bisa memilih ya. kita harus break. Setelah ini kita lanjutkan dengan Habib Syekh Abdul Mukti juga. Setelah pariwara, jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.